Pada tahun 2018, cerita ini mengikuti kehidupan seorang pria bernama Pan Seng, seorang ahli perangkat lunak yang sudah lama bergelut di bidang teknologi dan sistem operasi. Di pagi ini, Pan Seng menghadiri acara penting di tempat ia bekerja. Harapannya hari itu cuma satu, yaitu berharap akan mendapatkan promosi untuk menjadi CEO baru. Karena harapannya pupus, Pan Seng pun memutuskan untuk mundur dari perusahaan tempatnya bekerja. Ia memilih menerima tawaran kerja dari luar negeri, sebuah perusahaan game yang berbasis di Singapura. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat melakukan satu aksi nekat, yaitu meretas layar monitor di tempat acara tersebut, untuk sekedar meluapkan rasa kekesalannya. Singkat cerita, Pan Seng akhirnya akan terbang menuju ke Singapura. Di situ ia disambut oleh seorang pria bernama Jun, perwakilan dari perusahaan tempat ia melamar kerja. Jun bertugas menjemput sekaligus mengantar Pan Seng ke lokasi tujuan. Pan Seng juga menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya kandidat. Beberapa orang lainnya juga hadir di tempat itu. Sama-sama berharap bisa diterima bekerja di perusahaan yang sama. Setibanya di Bandara Singapura, Pan Seng bersama teman-teman barunya sempat mampir ke tempat wisata untuk sekedar bersantai dan melepas penat. Namun saat mereka tengah berjalan-jalan, tiba-tiba sekelompok preman menghadang mereka tanpa alasan yang jelas. Para preman itu langsung menyerang dan memukuli mereka hingga babak belur. Melihat situasi yang terasa janggal, Pan Seng memilih untuk segera menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Dan singkat cerita, tibalah mereka di sebuah bangunan pabrik tua yang letaknya terpencil jauh dari permukiman warga. Di tempat inilah para pelamar termasuk Pan Seng diperkenalkan kepada seseorang bernama Bos Lu. Dengan nada ramah namun mencurigakan, Bos Lu langsung mengajak mereka berkeliling untuk melihat-lihat isi bangunan. Namun ternyata, tempat yang mereka datangi bukanlah kantor perusahaan seperti yang diharapkan, melainkan markas dari sindikat kejahatan online. Dari sekian banyak laki-laki yang terlihat, puluhan perempuan juga tampak bekerja di tempat itu. Mereka sebagian besar dijadikan host untuk menjalankan aktivitas judi online. Rupanya para wanita tersebut bukanlah warga lokal, melainkan turis yang bernasib serupa seperti Pan Seng dan teman-teman barunya. Melihat kondisi tempat itu yang penuh dengan kejanggalan dan aktivitas mencurigakan, Pan Seng mulai merasa tidak nyaman. Ia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan dan ingin segera pulang. Namun baru saja ia berbalik dan melangkah, tiba-tiba Jun menyerangnya dari belakang. Rupanya semua ini hanyalah jebakan, dan siapapun yang sudah berada di tempat ini tidak akan pernah dibiarkan pergi begitu saja. Setelah itu, Pan Seng pun diantar ke tempat yang akan menjadi rumahnya sekarang. Di lokasi itu, dia tinggal bersama puluhan pekerja lainnya yang dikumpulkan dalam satu ruangan besar. Tak lama kemudian, Jun datang menghampiri Pan Seng dan memintanya agar segera memberi kabar kepada keluarganya. Seolah-olah dirinya dalam keadaan baik-baik saja. Keesokan harinya, Pan Seng mulai mengenal salah satu penghuni tempat itu, seorang pria bernama Jim. Wajah Jim terlihat lebam dan penuh luka, yang ternyata merupakan akibat dari upayanya untuk melarikan diri beberapa waktu lalu. Jim juga memperingatkan Pan Seng agar tidak nekat melakukan hal serupa, karena resikonya bisa sangat fatal. Setelah setibanya di ruang kerja, Pan Seng yang jelas-jelas tidak nyaman berada di tempat itu, malah memilih untuk mengabaikan perintah dari Jun. Pan Seng yang memang punya keahlian di bidang teknologi kini ditugaskan untuk mengatur sistem permainan. Mulai dari menentukan siapa yang menang, hingga memanipulasi agar pemain terus mengalami kekalahan. Ia juga bertugas membuat para korban agar tetap percaya dan terus bermain di situs milik sindikat tersebut. Merasa harus segera mencari cara untuk keluar dari tempat itu, Pan Seng kemudian menuliskan sebuah pesan singkat pada potongan karton berisi permintaan tolong. Ia lalu berpura-pura ke toilet dan dengan hati-hati berusaha melemparkan pesan itu lewat jendela. Usahanya ternyata diam-diam disadari oleh Anna, salah satu wanita yang bekerja sebagai host di tempat itu. Anna yang sudah cukup lama terjebak di sana, langsung menghampiri Pan Seng dan memperingatkannya. Ia mengatakan agar Pan Seng tidak bertindak ceroboh, karena bila sampai ketahuan, hukumannya bisa sangat berat dan berbahaya bagi dirinya sendiri.
Di momen itulah, Ana mulai membuka cerita tentang dirinya. Ia bilang bahwa bos Lu pernah berjanji akan membebaskannya, asalkan pendapatannya sudah mencapai 5 juta yuan, atau setara dengan sekitar 10 miliar rupiah. Mendengar hal itu, Pan Seng langsung menawarkan bantuan. Ia berkata akan membantunya mencapai target itu lebih cepat, asal Ana mau berjanji untuk membantu Pan Seng keluar dari tempat ini saat dirinya sudah bebas nanti. Jun yang ternyata menunggu di luar mulai mengetuk pintu sambil memanggil Ana. Pan Seng yang mendengar itu langsung panik, apalagi ia masih memegang pesan rahasia yang tadi ditulis. Awalnya ia ingin segera membuang kertas itu ke dalam kloset, tapi sialnya air tak mengalir karena keran macet. Tak ada pilihan lain, Pan Seng pun buru-buru mengambil kembali kertas itu dan menelannya bulat-bulat, hanya agar rencananya tidak terbongkar. Kita akan mundur sejenak ke masa lalu Ana sebelum terjebak di tempat ini. Dulu dia adalah seorang model yang cukup terkenal dan sering muncul di berbagai iklan. Namun segalanya berubah ketika ada pihak tak bertanggung jawab menyalahgunakan fotonya, lalu menyebarkannya seolah-olah dia adalah wanita penghibur. Gara-gara fitnah tersebut reputasinya hancur. Ia langsung dipecat dari agensinya tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan. Bahkan gaji terakhir pun tak dibayarkan, karena dianggap telah mencoreng nama baik perusahaan. Setelah tahu apa yang menimpa Ana, sahabatnya yang bernama Suang pun mencoba membantu dengan mengenalkannya pada Jun. Dari pertemuan itu, Jun langsung menawarkan pekerjaan sebagai host judi online dengan iming-iming gaji besar. Karena terdesak kebutuhan dan ingin memperbaiki hidupnya, Ana pun tak berpikir panjang dan langsung menerima tawaran tersebut. Setibanya di tempat yang dijanjikan, Ana dan beberapa perempuan lainnya langsung dibimbing untuk menjadi host di situs judi online. Mereka diberi pelatihan singkat tentang cara menghadapi para pemain, serta trik memenangkan taruhan kecil agar pemain merasa percaya diri. Sebab pada akhirnya, semua permainan akan dikendalikan oleh tim programmer. Tugas Ana hanyalah melakukan siaran langsung selama 6 jam setiap harinya. Kembali ke masa sekarang, Pan Seng yang terlalu lama di dalam toilet mulai dicurigai. Jun pun datang dan langsung memberikan pelajaran, tapi sebelum situasi makin parah, Jim datang menghampiri dan memberitahu bahwa ada masalah dengan salah satu pelanggan yang butuh ditangani. Beralih ke Tiongkok, tepatnya di sebuah studio penerjemah bahasa. Beberapa karyawan yang bekerja di sana tiba-tiba tertarik dengan tawaran mengiklankan situs judi online. Mereka tergiur karena cukup tampil beberapa menit saja, sudah bisa menghasilkan uang yang tidak sedikit. Melihat peluang itu, sang pemilik studio yang bernama Tian pun akhirnya menyetujui kerja sama tersebut. Setelah mengantarkan pacarnya pulang, Tian yang seumur hidupnya belum pernah coba-coba hal baru pun, malah penasaran dan akhirnya membuka situs judi online tersebut. Tian awalnya iseng, tapi ternyata ia terus-menerus menang meski hanya pasang taruhan kecil. Karena merasa lebih pintar dari bandar, Tian pun mulai membagikan trik-trik cara bermain ke teman-temannya. Pada kesempatan berikutnya, Tian yang berniat ingin membelikan alat musik mahal untuk pacarnya, nekat mempertaruhkan semua uang yang ada. Ia berharap bisa menang besar dalam sekali main. Namun sayangnya, langkah itu justru jadi kesalahan fatal. Kali ini keberuntungan tidak berpihak padanya, dan seluruh depositnya langsung ludes seketika. Menyadari jika Tian sudah kehabisan saldo, Pan Seng pun segera menawarkan pinjaman online alias pinjol. Bahkan ia menggunakan suara Ana untuk merayu Tian agar mencoba permainan roulette. Dengan alasan peluang menang sedang tinggi dan ini saat yang paling tepat untuk bermain kembali. Dan benar saja, keesokan harinya Tian memberikan alat musik mahal sebagai hadiah untuk Jubaida alias pacarnya. Si pacar tentu merasa sangat senang, apalagi setelah Tian mengaku bahwa barang itu dibeli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Tapi di saat bersamaan, Ana kembali menghubunginya untuk mengajak bermain roulette, yang membuat Tian mulai larut dalam permainan dan tega mengabaikan pacarnya begitu saja.
karena ponselnya sudah dikendalikan oleh Pan Seng. Tian yang saat itu sedang nonton pertandingan basket, tiba-tiba menerima ajakan untuk pasang taruhan di judi bola. Sayangnya, bukan untung yang didapat, dia malah rugi besar. Karena terlanjur ketagihan, Tian sampai berani minta bayaran 3 bulan sekaligus ke bos tempatnya magang, bahkan siap melakukan apapun demi bisa bermain judi lagi. Beberapa hari setelahnya, rumah keluarga Tian kedatangan segerombolan penagih hutang karena tagihan pinjaman yang belum dibayar. Demi dapat waktu tambahan, Tian sampai rela keliling ke beberapa rumah sakit buat jual darahnya sendiri. Melihat anaknya seperti itu, sang ayah pun gak tega, dan akhirnya memutuskan untuk melunasi semua utang anaknya. Supaya kejadian serupa nggak terulang, ibunya pun melarang Tian pegang smartphone dan cuma ngasih HP jadul buat komunikasi seperlunya. Tapi bukannya sadar diri, Tian malah makin nekat. Kali ini dia sampai jual mobil pemberian dari orang tuanya, cuma demi bisa deposit dan main lagi. Berlatar di sebuah kafe, Tian yang gak punya ponsel Android karena sudah disita ibunya, akhirnya minta tolong ke Jubaedah buat pasang taruhan dengan nominal tinggi di pertandingan bola. Meski berat hati, Jubaedah tetap nurut, padahal dalam hati sebenarnya dia udah nggak mau Tian terlibat judi lagi. Dan benar saja, Tian awalnya yakin banget karena prediksinya soal pertandingan bola ternyata tepat. Harusnya sih dia bisa jadi tajir mendadak, soalnya dia udah nekat pasang taruhan besar. Tapi semua kegembiraan itu langsung sirna, karena ternyata, diam-diam Jubaedah udah ngebatalin transaksinya sebelum pertandingan dimulai. Keesokan harinya, Tian datang ke rumah neneknya. Katanya sih cuma mau cerita soal rencana pernikahannya dengan Jubaedah yang tinggal selangkah lagi. Tapi di balik itu, Tian ternyata punya niat lain, yaitu mengambil semua perhiasan emas milik nenek yang disimpan di dalam laci. Padahal tanpa Tian sadari, sang nenek sebenarnya sudah menyiapkan uang tabungan seumur hidupnya, yang memang diniatkan buat cucu tercintanya. Di sisi lain, Jubaedah akhirnya mengambil langkah serius. Ia melaporkan kasus penipuan online yang sudah merusak kehidupan pacarnya. Dalam laporan itu, ia juga meminta bantuan dari seorang detektif wanita bernama Zhao, dengan harapan besar agar sang pacar bisa segera disadarkan dari kecanduannya bermain judi online yang makin hari makin parah. Alih-alih menyadari kesalahannya, Tian justru makin keterlaluan. Ia sampai tega mengurung ibunya sendiri di dalam kamar, hanya demi meminta kembali ponselnya yang sebelumnya telah disita. Karena tak kuasa menahan tekanan, sang ibu akhirnya menyerah dan menyebutkan sandi brankas milik mereka. Tapi bukannya mengambil ponsel, Tian malah nekat mengambil surat kepemilikan usaha keluarga mereka. Tanpa pikir panjang, surat itu langsung digadaikan agar ia bisa kembali bermain judi online. Begitu menyadari kalau Tian kembali mengakses situs mereka, Pan Seng mulai merasa khawatir, karena pemain satu ini sudah mengalami terlalu banyak kekalahan. Untuk mengantisipasi resiko, si bos pun memancing Tian agar makin terlena terlebih dulu. Dan benar saja, Tian yang sudah terbakar nafsu nekat ingin mempertaruhkan uangnya hingga 8 juta yuan, atau setara dengan 17 miliar rupiah, untuk bermain trading. Melihat peluang besar ini, si bos langsung tertarik dan mulai mempersiapkan semuanya. Setelah memastikan kalau uang sebesar 8 juta yuan itu benar-benar masuk ke rekening mereka, si bos langsung bergerak cepat. Ia memerintahkan semua anak buahnya agar segera menarik dana tersebut dari berbagai bank berbeda. Karena mereka hanya punya waktu 10 menit sebelum rekening itu dibekukan. Jubaedah bersama calon mertuanya yang mendapat info dari sahabatnya soal keberadaan Tian, langsung bergegas menuju lokasi yang disebutkan. Namun bersamaan dengan itu, Tian yang sedang menunggu hasil taruhan justru mendapati akun miliknya telah diblokir. Tak sanggup menerima kenyataan, Tian pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, tepat di saat Jubaedah dan kedua orang tuanya baru saja sampai di tempat tersebut.
Sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan mereka, si bos mengadakan makan malam bersama seluruh anak buahnya. Bahkan untuk pertama kalinya, ia memperbolehkan mereka mengambil kembali ponsel masing-masing agar bisa menghubungi keluarganya. Ana yang punya andil besar dalam keberhasilan kali ini, diminta untuk maju ke depan. Begitu pula Pan Seng, yang kebetulan hari itu bertepatan dengan ulang tahunnya. Namun di tengah suasana pesta yang meriah, Ana tiba-tiba dipanggil masuk ke ruangan si bos. Bukan kabar baik yang ia terima, justru harapannya untuk pulang setelah memenuhi target malah pupus. Si bos malah memberinya dua pilihan, yaitu tetap tinggal dan mengejar target baru yang lebih tinggi lagi, atau menikah dengannya. Di tengah percakapan itu, Pan Seng tiba-tiba datang untuk menemui si bos, karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Ia mengusulkan sebuah sistem baru, yakni menjadikan ponsel pribadi si bos sebagai alat pengaman utama untuk semua data server. Bukan hanya itu, Pan Seng juga menyarankan agar sebagian besar pekerjaan bisa dialihkan ke sistem berbasis AI, supaya jumlah tenaga kerja bisa dikurangi. Berkat performanya yang dianggap memuaskan, Pan Seng pun dipindahkan ke tempat tinggal yang lebih layak, yaitu sebuah rumah susun khusus bagi karyawan dengan posisi tertentu. Di sana, ia melihat Ana yang tampak tidur di luar ruangan sebagai hukuman karena semalam menolak keinginan si bos. Tapi ternyata, bukan hanya mereka berdua yang tinggal di sana, si bos sendiri juga menetap di bangunan yang sama, bersama putri kecilnya. Menyadari bahwa sekalipun sudah mencapai target tetap tidak membuat mereka bebas, Pan Seng pun memutar otak. Ia menuliskan SOS menggunakan angka, berharap ada yang menangkap maksudnya. Kebetulan saat akhir pekan, Jun mengajak para pekerja untuk jalan-jalan, sekedar liburan agar bisa mengirimkan kabar bahagia kepada keluarganya masing-masing. Namun Pan Seng memilih cara lain, yaitu foto yang seharusnya dikirimkan ke keluarganya, justru ia memberikan ke sahabat lamanya saat masih bekerja di perusahaan sebelumnya. Saat makan di sebuah restoran, Ana mencoba memberikan uang yang bertuliskan kode SOS milik Pan Seng kepada kasir, berharap itu bisa menjadi petunjuk bagi orang luar. Tapi karena Jun terus mengawasi dari dekat, Ana kesulitan mencari momen yang tepat untuk memberi isyarat. Hingga akhirnya, ia tanpa sengaja bertabrakan dengan seseorang, dan uang yang ia pegang pun terjatuh ke lantai. Sesuai dengan saran dari Pan Seng sebelumnya, si bos akhirnya mengumumkan bahwa beberapa posisi karyawan akan digantikan oleh sistem AI. Jim yang termasuk dalam daftar tersebut, justru berterima kasih kepada Pan Seng karena akhirnya bisa keluar dari tempat itu. Namun sebelum Jim benar-benar pergi, Pan Seng memberikan selembar uang berisi angka yang sudah ia susun sebagai kode SOS, sebuah pesan rahasia untuk membongkar seluruh kejahatan di balik sindikat penipuan ini. Malam harinya, rombongan pekerja yang hendak diantar ke bandara tiba-tiba berhenti sejenak di depan sebuah toko. Rupanya Jun kehabisan udut dan berniat meminjam uang untuk membelinya. Saat itu, Jim yang membawa uang titipan dari Pan Seng pun menyerahkannya. Namun nahas, si kasir menolak karena melihat adanya coretan aneh di uang tersebut. Hal itu membuat Jun curiga, dan situasi pun mulai berubah tidak terkendali. Akibat kejadian itu, seluruh pekerja akhirnya dikumpulkan kembali. Jim yang jadi pusat perhatian tampak sudah babak belur dihajar. Merasa bersalah, Pan Seng pun maju lebih dulu dan mengakui semua perbuatannya. Tapi yang mengejutkan, Ana ikut maju dan mengaku terlibat juga. Mendengar pengakuan keduanya, si bos pun langsung mengambil keputusan tegas, keduanya akan dihukum karena dianggap bersekongkol. Berbeda dengan Ana, hukuman yang diterima Pan Seng jauh lebih kejam. Ia dipukuli habis-habisan hingga wajahnya penuh luka. Bahkan dengan tanpa belas kasihan, si bos menyuruh rekan Pan Seng sendiri untuk melumpuhkan kakinya menggunakan tongkat baseball. Dalam perjalanan pulang, Ana nekat melompat dari bus demi mencoba kabur. Awalnya pelariannya tampak berjalan mulus. Namun segalanya berubah ketika ia justru mendatangi kantor polisi setempat untuk meminta pertolongan, tanpa menyadari bahwa polisi yang ia percaya ternyata masih bagian dari komplotan sindikat tersebut. Halo, this guy Wang. Em là Lek Long.
Alhasil, Ana akhirnya dijemput oleh Jun dan dibawa ke sebuah dermaga. Tanpa banyak bicara, tubuhnya langsung dimasukkan ke dalam karung bersama beberapa batu pemberat. Jun yang berada di lokasi pun mulai merekam semuanya, dengan tujuan menjadikan kejadian ini sebagai peringatan keras bagi siapapun yang berani memberontak atau mencoba kabur seperti si Ana ini. Namun tak berselang lama, tubuh Ana justru ditarik kembali ke atas oleh sebuah kapal nelayan. Ternyata, semua ini adalah bagian dari rencana Jun. Ia sengaja menyelamatkan Ana dengan cara seperti itu agar si bos mengira Ana sudah tewas dan tak lagi mencarinya. Sebagai gantinya, Ana harus berjanji untuk menjaga rapat-rapat semua rahasia soal sindikat kejahatan yang selama ini. Singkat cerita, Ana akhirnya berhasil kembali ke rumah dan bertemu dengan ibunya. Tapi belum sempat masuk ke dalam, tiba-tiba datang seorang pria yang mengaku sebagai polisi. Bukannya merasa aman, Ana justru panik dan langsung lari ketakutan karena tak yakin dengan apa yang dikatakan orang tersebut. Pan Seng yang masih terus dihukum, tiba-tiba diperlihatkan rekaman saat Ana dieksekusi. Hal itu membuat semangatnya benar-benar runtuh. Ia mulai percaya bahwa Ana kemungkinan besar sudah tiada, dan harapannya untuk bisa keluar dari tempat mengerikan ini terasa mustahil. Sementara itu, Ana dibawa oleh polisi ke sebuah acara penyuluhan dan bertemu dengan detektif Zhao. Saat ditanya soal keberadaannya selama ini, Ana memilih bungkam, karena ia teringat pada Jun, sosok yang telah menyelamatkannya dari kematian. Namun sebagai seorang detektif yang berpengalaman, Zhao bisa melihat dengan jelas bahwa Ana sedang menyimpan sesuatu. Melihat Ana yang hadir di acara itu, Jubaida segera mengajaknya pergi ke rumah sakit tempat Tian kini dirawat. Ternyata Tian masih hidup, hanya saja kondisinya kritis dan belum sadar diri. Situasi ini membuat Ana disalahkan atas nasib buruk yang menimpa Tian. Di mana detektif Zhao yang ikut hadir dan merasa Ana tahu banyak hal, dan mulai mendesaknya agar mau bekerja sama dalam membongkar jaringan kejahatan yang selama ini tertutup rapat. Singkat cerita, detektif Zhao dan tim kepolisian akhirnya mendarat di Singapura. Mereka langsung menjalin kerjasama dengan pihak imigrasi, guna melacak data siapa saja warga yang pernah masuk dan keluar negara tersebut. Dari sinilah terungkap informasi penting, terkait keberadaan Pan Seng dan rekan-rekannya, termasuk Jun yang ternyata tercatat sebagai sosok yang menjadi pemandu saat mereka pertama kali datang. Setelah membuntuti Jun dan menemukan sebuah pabrik yang dicurigai sebagai markas operasi kejahatan, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat melakukan penggerebekan. Sayangnya, mereka hanya berhasil mengamankan sebagian pekerja saja. Sementara itu, si bos bersama beberapa orang penting lainnya sudah lebih dulu kabur dan memindahkan markas mereka, sehingga tempat itu pun kini ditinggalkan kosong. Malam harinya, Zhao dan para rekannya tiba-tiba dihadang oleh sekelompok pemuda lokal yang tidak senang dengan kehadiran mereka di negara tersebut. Kericuhan pun tak terhindarkan, bahkan sampai melibatkan polisi setempat. Untungnya, situasi akhirnya bisa dikendalikan setelah muncul seorang pria yang merupakan ketua asosiasi daerah, yang langsung turun tangan untuk menghentikan keributan itu. Keesokan harinya, Zhao meminta asistennya agar segera memesan tiket pulang. Ia berniat menghentikan operasi, karena belum mengetahui di mana markas baru yang kini dipakai oleh si bos Lu untuk menjalankan aksinya. Keputusan itu pun terpaksa diambil, karena mengingat batas waktu yang mereka punya sudah hampir habis, ditambah lagi perlakuan warga sekitar yang terang-terangan menolak keberadaan mereka. Di sisi lain, sahabat Pan Seng yang akhirnya menyadari bahwa pesan yang dikirim kepadanya adalah isyarat meminta bantuan polisi, sekaligus menunjukkan lokasi keberadaan Pan Seng saat ini, sehingga ia pun langsung menghubungi asisten Zhao untuk menyampaikan hal tersebut. Alhasil mereka mengurungkan niat untuk kembali pulang, dan segera bergerak menuju alamat sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Karena polisi tidak memiliki akses sidik jari untuk bisa masuk ke dalam, Ana pun langsung diminta hadir ke lokasi agar mempermudah proses penyergapan. Bahkan, pihak kepolisian juga meminta bantuan pemilik toko roti untuk menitipkan pesan rahasia beserta korek api kepada Pan Seng. Begitu menerima barang tersebut, Pan Seng pun langsung melakukan pergerakan sesuai dengan arahan yang sudah diberikan.
Dan akhirnya, berkat rencana tersebut, pemadam kebakaran bersama beberapa mobil polisi berhasil masuk dengan mudah ke dalam gedung. Si bos yang melihat kekacauan itu pun langsung menyadari sesuatu, bahwa Anna ternyata masih hidup. Dari situlah ia mulai curiga bahwa Jun selama ini telah membohonginya. Karena Jun sudah dianggap seperti keluarga sendiri, si bos sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Justru sebaliknya, ia menyuruh Jun agar segera menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sementara itu kepada semua pekerjanya, si bos memerintahkan agar segera menghancurkan semua komputer yang ada, demi menghilangkan jejak dan barang bukti sebelum polisi berhasil masuk lebih jauh. Bos Lu yang akhirnya datang menghampiri Pan Seng yang sudah menimbulkan kericuhan, ternyata tidak bermaksud melukainya. Sebaliknya, ia justru menitipkan sang putri agar bisa diantar pulang ke ibunya. Hal itu menjadi permintaan terakhir dari si bos, sebagai bentuk penebusan atas semua yang telah terjadi. Setelah semuanya berhasil dikumpulkan dalam satu ruangan, Pan Seng segera memberitahu Zhao bahwa bukti kejahatan lengkap kini sudah tersimpan di dalam ponsel miliknya. Ia pun meminta kepada si bos agar menyerahkan ponsel itu. Namun baru saja Zhao akan mengambilnya, Jun tiba-tiba menembaknya hingga hancur. Singkat cerita, bos beserta para rekannya akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Pan Seng yang melihat Anna masih hidup pun langsung merasa senang bukan main atas kehadirannya. Namun meskipun begitu, mereka tetap harus menjalani hukuman penjara karena ikut terlibat dalam jaringan penipuan tersebut.